Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sang Guru Madrasah. Materi yang akan disampaikan kali ini adalah segitiga pada bidang datar, yang merupakan lanjutan dari materi video sebelumnya. Kita mulai saja dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Materinya adalah segitiga pada bidang datar. Sekarang Ramadan, hari ke-21 tahun 1441 Hijriah. Misalkan ada segi 4 ABCD dengan panjang sisi-sisi 8. 8, 8, 8, 8 semua. Nah, pertanyaan dasarnya adalah keliling ABCD dan luas ABCD. Kalau keliling karena sisinya 4 dan 8 cm, maka tinggal mengalihkan 4 kali sisi, jadi 4 kali 8 cm, maka hasilnya adalah 32 cm. Luas nomor 2, pertanyaan nomor 2 dan luas ABCD ini panjang kali lebar atau alas kali tinggi, dimana panjangnya 8, lebarnya juga 8, maka 8 kali 8 sama dengan 64 cm. Satuan luas persegi. Selanjutnya adalah kalau kita tarik suatu garis dari A ke separuh atau di tengah-tengah BC, misalkan di sini ada titik K, maka kita tarik garis ke sudut A, dan yang kedua adalah L, titik L. Dari titik L kita tarik menuju titik A. Maka sekarang pertanyaannya menjadi kompleks. Yang pertama dari bidang, bahwa segi 4 ABC ini terdiri dari 3 bidang. Yang pertama bidang 1, yang kedua bidang 2, yang ketiga adalah bidang 3. Sehingga luas ABCD itu adalah luas 1 ditambah luas 2 ditambah luas 3. Jadi perhitungannya ada, pertanyaannya adalah luas segitiga AKL, luas AKL. Bagaimana menghitung luas AKL? Ini jawabannya adalah bahwa luas segi 4 ABCD itu sama dengan luas 1 ditambah luas 2 ditambah luas 3. Luas ABCD kita sudah menghitung di poin nomor 2. Di poin nomor 2 itu adalah 64 cm satuan luas. Luas 1, lihat bangunannya. Luas 1 adalah luas segi 4 ALCD. Ini adalah luas dari segi 4 ALCD. Sekali lagi, ALCD merupakan segi 4 tidak beraturan dengan panjang sisi-sisinya 8, kemudian di sininya ada 2 cm. Panjang AK dan panjang AL nanti akan kita hitung. Menghitung luas L1 atau bidang ini adalah sisi pendek ditambah sisi panjang. Sisi pendek kita tahu bahwa ini adalah 2 karena letak L di tengah-tengah CK. Letak L di tengah-tengah CK sehingga CL2 dan LK2. Luasnya kita hitung
dengan menambahkan sisi pendek 2, sisi panjang 8 dibagi 2. Jadi nanti ini adalah luas ini 2 ditambah 8 10. 2 ditambah 8 dibagi 2 kali 8. Satuannya luas. Satuan luas ya. Dan L2 agak kompleks, kita lewat. L3 adalah L3 merupakan segitiga dari ABK yaitu 8 kali 2 atau 8 kali 4 dibagi 2, karena ini panjang BK adalah 4 cm, separuhnya adalah 16, maka nanti akan kita hitung 16. Ini 40, ini nanti kita hitung, ini adalah 4, 8 dibagi 2, 16 cm. Satuannya adalah satuan luas persegi. Karena itu L2 bisa dihitung. L2 bisa dihitung dengan mengurangi 64 dikurangi 56. 4 8 cm persegi. Kita sudah tahu bahwa luas ini berapa tadi? Luas ini adalah 40. Luas ini 8. Dan luas ini adalah 16. Itulah cara menghitung luas dari bidang-bidang yang ada pada segi 4 ABC. Kita lanjutkan untuk menghitung panjang AK dan panjang AL. Panjang AK, bahwa ini adalah pertanyaan keempat, panjang AK dan panjang AL. Di video pertama sudah saya jelaskan bahwa untuk mencari sisi miring itu dengan menggunakan Pythagoras. Baiklah saudara, sekarang kita akan menghitung panjang AK, dan panjang AL. Kita perhatikan bahwa panjang AK merupakan sisi miring dari segitiga ABK, sehingga untuk menghitung sisi miring kita melibatkan rumus Pythagoras, di mana sisi miring kuadrat sama dengan jumlah dari kuadrat sisi yang lainnya. Oke, AK kuadrat itu sama dengan AB kuadrat ditambah dengan BK kuadrat. AB 8 kuadrat, BK 4 kuadrat, 64, 16 tambah 16 adalah 80. Ini satuan panjang ya, satuan luas. Jadi panjang AK adalah akar dari 80. 4 akar 5 cm. Panjang AK adalah 4 akar 5. Lalu kita selanjutnya akan menghitung AL, juga merupakan sisi miring dari segitiga ABL. Merupakan segitiga ABL. Dengan perhitungan yang sama maka akan diperoleh AL 10 cm. Jadi panjang AL pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 L, BL pangkat 2. 8 kuadrat ditambah
6 kuadrat. 8 kali 8 64, 6 kali 6 36, jumlahnya adalah 100. Akar dari 100, maka AL-nya adalah 10 cm. Panjang AL kita tulis 10 cm. Pertanyaan sampai ke 41 ke 42 sudah terjawab. Lalu kita lanjutkan. Perhatikan segitiga AKL. Segitiga yang sisi-sisinya 4 akar 5, 2, dan 10. Pertanyaannya adalah berapakah jarak dari titik K ke garis L? Garis titik K ke garis L merupakan garis tinggi dari segitiga AKL. Perhitungannya adalah garis tinggi AKL itu luas AKL sama dengan setengah alas kali tinggi. Alasnya 10. Oke, agar kita dapat melihat gambarnya, kita pindahkan gambarnya. Anggap seperti ini AKL. Nah, kita akan mencari garis tinggi. Di sini titik M. Jadi sebenarnya kita mencari panjang KM. Panjang KM di sini 4 akar 5, di sini 2, di sini panjangnya adalah 10. Ini garis tinggi, sebenarnya garis tinggi. Maka saya tulis garis tinggi dari segitiga AKL. Kita tahu luas AKL 8. Setengah kali alas, alasnya 10. Dan tingginya masih belum diketahui. Maka tingginya atau panjang KM sama dengan 8 dibagi 5. 5 dari 10 kali setengah. Maka hasilnya 1,6 cm. Maka tingginya adalah 1,6 cm. 1,6 cm. Oke, paham? Lalu yang berikutnya adalah kita perhatikan segitiga ALD. Kita tarik aja garis ini. ALD. Pertanyaannya adalah garis AL ke D atau titik D, berapa jaraknya sampai garis AL? Kita akan pindahkan segitiga itu. Ini garis ALD. Ini 10 sudah dihitung, ini 8. Kita akan mencari garis ini. Atau anggap saja di sini garis N. Ternyata tinggi dari segitiga ALD. Garis tinggi dari ALD, DN. Luas ALD sudah kita hitung, 40 dikurangi 8. 8 itu segitiga yang tidak terpakai di sini. Maka 32. Sehingga luas segitiga ini adalah 32 cm persegi. Seperti tadi bahwa menghitung tingginya atau DN-nya adalah luas kali setengah kali AL kali AL. Di sini AL-nya adalah 10. AL-nya 10. Ini tadi N ya.
Maka setengah kali 10 kali tinggi, tingginya bisa dihitung 32 dibagi 5. 6,4. Tingginya adalah 6,4 cm. Selesai menghitung tinggi atau menghitung jarak titik D ke N yang merupakan garis tinggi. K ke garis AL sudah kita hitung. Hasilnya adalah 1,6. DN di sini. Di sini ada M, di sini ada N. Adalah 6,4 cm. Lalu pertanyaan selanjutnya bisa kita kembangkan dengan masuk ke trigonometri di sini. Mungkin pada video berikutnya akan kita bahas. Untuk trigonometri sebagai tip hari ini adalah trigonometri yang mempelajari tentang sudut-sudut pada segitiga, sudut, sisi, dan luas segitiga. Kalau lukisan segitiga seperti ini, di bawah sisi C, yang vertikal S dan yang miring R, maka yang disebut sinus alfa adalah garis yang di depan. Sengaja saya simbolkan dengan S agar ingat bahwa sinus itu di depan sudut. Jadi S untuk sinus. Sinus alfanya S dibagi sisi miring. Perhatikan segitiga A, K, L. Maka pertanyaannya adalah bagaimana kita menentukan sudut alfa atau sinus alfa. Sinus alfa bagaimana? Kosinus alfa bagaimana? Sekalian dengan tangen alfa. Nah, untuk ke sini harus dijelaskan kembali. Ini materi trigonometri. Lihat ke bawah. Trigonometri yang membahas di sekitar segitiga. Kalau ada suatu segitiga, sisi C, sisi horizon C, sisi vertikal S, sisi miring R. Sengaja abjad yang digunakan agar selalu ingat bahwa yang di depan sudut ini menggunakan S untuk kepentingan sinus. Sinus alfanya S per R. Ini C untuk kosinus, kosinusnya C per R. Lalu tangen alfanya S per C. Dari situ baru kita akan bisa menentukan berapakah sinus alfa. Sekarang kita sudah bisa menentukan bahwa sinus alfa yang di depan sudutnya adalah T 1,6. 1,6. Sisi miringnya 5 akar 5. Sehingga sinus alfanya 1,6 dibagi 5 akar 5. Kosinusnya, kosinus alfanya adalah panjang dari AM. Panjang dari AM harus kita hitung, tapi nanti dibaginya 5 akar 5. Nah, ini panjang AM ya. Ini panjang AM. Lalu tangen alfanya 1,6 dibagi AM. 1,6 dibagi AM. Nah, begitulah materi kali ini. Nanti kita akan susul dengan penjelasan yang lebih rinci dari video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.